نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Akhwani fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita lanjutkan di babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Satu bab yang menerangkan tentang dalil yang menunjukkan tentang ancaman dan penjelasan hukum menyembelih untuk selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai 163, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku yakni sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah Rabbul alamin. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itu aku diperintahkan, wa ana awwal muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ini orang yang Islam, Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan dalam mulakhasnya di sini. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian bab ini, yakni bab tentang majaa fi dzabhi li ghairillah, yakni dalil yang datang, ancaman yang datang tentang menyembelih selain Allah, dengan kitab at-tauhid. Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirki al-mudad lit-tauhid. Bahwasanya dalam bab ini terdapat penjelasan, yakni salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yakni menyembelih untuk selain Allah. Ini termasuk dari jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Di sini muallif membawakan judul yakni majaa fi dzabhi li ghairillah. Maksudnya adalah ai minal wa'idi wa fi bayani hukmihi, yakni ancaman dan juga penjelasan akan hukum menyembelih untuk selain Allah. Dalam bab ini akan kita terangkan, akan dijelaskan oleh muallif di sini tentang ancaman dan juga penjelasan hukum bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nusuki yakni dzabhi. Sembelihanku, nusuk di sini asalnya itu ibadah ya. Yakni dzabhi maksudnya adalah sembelihanku. Mahya yakni ma'atihi fi hayati. Fi hayati yakni apa yang datang dalam kehidupanku. Mamati ma'amutu alaihi minal imani wal amali salih. Keimanan, ini di sini tafsirkan dengan min. Keimanan serta amalan saleh yang aku mati di atasnya. Wa bidzalika umirtu ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Rabbku memerintahkan kepadaku untuk ikhlas di dalam peribadatan. Awal muslimin maksudnya adalah ay awwalu man yatamatsalu min hadhil ummah. Yani orang yang pertama kali melaksanakan dari umat ini, yani ini ucapan Ibrahim alaihissalatu wassalam, yani orang yang pertama kali yani melaksanakan dari umat ini. Ini makna al-ghawiyat, makna bahasa dalam ayat tersebut. Dan sekarang kita melihat bagaimana al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu ay yaqula lil musyrikin alladziina ya'buduna ghairallah wa yadhbahuna li ghairihi inni ukhallisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alayhi
minal imani wal amali salih. Usarrifu kulla dzalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahadan aksa ma antum alaihi minasyirki bih. Mana global dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah dan mereka itu menyembelih untuk selainnya. Ini untuk mengatakan sesungguhnya aku mengikhlaskan salatku, sembelihanku, hidupku serta matiku berupa amalan saleh yang ada padanya, keimanan serta amalan saleh yang ada padanya, yang lillah, hanya untuk Allah. Usarrifu kulla dzalika lahu wahdahu. Aku memalingkan semua itu hanyalah untuknya saja. La usyriku bihi ahadan. Aku tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam peribadatannya itu. Aksama antum alaihi minasyirki bih. Berbeda halnya dengan kalian, yakni yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini orang-orang musyrikin. Ya. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayat lil bab, sun ayat ini dengan bab annaha tadullu ala anna adz-dzabha li ghairillahi syirkun. Bahwasanya ayat ini menunjukkan yakni menyembelih untuk selain Allah itu adalah merupakan kesyirikan. Ini jelas pembahasan ini adalah pembahasan masalah tauhid, dan ternyata di ayat ini ditunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah maksudnya adalah merupakan kesyirikan, yakni lawan dari tauhid. Kita lanjutkan di ma yustafadu min al-ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Li'annahu qaranahu bis-shalah. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka, fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirkun akbar, adalah syirik besar. Li'annahu qaranahu bis-shalah, karena dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan yakni dengan salat. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Di sini Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah merupakan kesyirikan, yakni syirkun akbar. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka. Sebagaimana orang yang salat untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyraka. Maka demikian pula orang yang menyembelih untuk selainnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi salat itu ibadah, maka sembelihan untuk selain Allah juga merupakan, sembelihan juga merupakan ibadah, maka tidak pantas untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang memberikan sembelihan untuk selain Allah? Kapan seorang salat untuk selain Allah? Maka dia telah melakukan salah satu dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, tsani anna salata wa dzabha min a'zamil ibadat. Bahwasanya salat dan juga menyembelih adalah termasuk peribadatan yang paling agung. Termasuk di antara ibadah-ibadah yang paling agung. Salat dan menyembelih termasuk dari a'zamil ibadat. yakni ibadah yang paling agung. Kemudian yang ketiga, ini wujubul ikhlasi lillahi fi jamil ibadat. Wajibnya mengikhlaskan dalam seluruh peribadatan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya mengikhlaskan seluruh peribadatan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni annal ibadati tauqifiyah. Annal ibadati tauqifiyatun. Ay mutawaqifatun ala amri syari'. Bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Maksudnya adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, yakni dalam urusan syariat. Ibadah itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dalam urusan syariat. Sehingga tidak boleh seorang itu membuat peribadatan tanpa adanya penetapan dari syariat Allah maupun Rasulnya. Ya. Kalau di sana ada sesuatu yang dikatakan ibadah, tidak ada penetapan dari syariat, maka dia bukanlah ibadah. Liqalihi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itu aku diperintahkan. Ya. Ini
faedah dari ayat tersebut. Yakni surat Al-An'am ayat yang ke-126 sampai 162 sampai 163. Kita lanjutkan di ayat yang lain, dari ayat yang menunjukkan akan permasalahan menyembelih. Kalau tadi dalilnya sangat jelas, bahwasanya menyembelih itu Allah gandengkan dengan salat. Ya, salat itu ibadah, maka menyembelih juga ibadah. Kapan seseorang itu memberikan salat untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Demikian pula ketika seorang menyembelih untuk selain Allah, maka dia juga telah terjatuh dalam kesyirikan. Akan tetapi, ketika seorang menyembelih dalam rangka untuk suatu hal yang disyariatkan, maka ini bukan termasuk kesyirikan ya. Selama dia itu menyembelihnya dengan nama Allah. Ya. Meskipun niatan kita, yakni bukan murni semata-mata untuk ibadah. Sebagai contoh, bukan untuk berkurban. Kalau kurban jelas, kurban ini untuk ibadah ya. Ataukah untuk al-hadyu, ataukah untuk menunaikan nazar untuk Allah ya, ini ibadah. Tapi ketika kita itu menyembelih binatang sembelihan dengan ketentuan menyembelihnya itu dengan nama Allah, meskipun tujuan kita bukan untuk Allah, tapi untuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Sebagai contoh, menyembelih yakni untuk walimahan ya. Menyembelih untuk walimatul urus, maka yang seperti ini bukan termasuk kesyirikan ya. Dengan catatan tadi, ketika menyembelihnya itu dengan menyebut asma Allah sesuai dengan ketentuan syariat, meskipun niatan kita menyembelihnya untuk walimatul urus, maka ini bukan termasuk kesyirikan. Karena bahkan Rasulullah SAW perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, yakni dengan mengatakan aulim walau bisyah, adakanlah walimahan meskipun hanyalah menyembelih seekor kambing ya. Maka di sini ketika seorang menyembelih dengan niatan untuk walimahan ya, maka ini bukanlah termasuk dari kesyirikan. Ataukah contoh yang lain, menyembelih dengan niatan yakni untuk memuliakan tamu, dengan catatannya yakni dengan ketentuan seperti tadi. Ini ketentuannya menyembelihnya itu dengan menyebut asma Allah dengan sesuai ketentuan syariat. Maka meskipun niatannya itu bukan untuk Allah, maksudnya untuk memuliakan tamu ya, maka ini juga bukan termasuk kesyirikan. Karena bahkan yang seperti ini Rasulullah SAW perintahkan dalam sebuah hadis, yakni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tentunya memuliakan tamu itu bisa juga dengan menyembelihkan binatang yang dimilikinya, yakni binatang yang halal tentunya ya. Ini untuk disuguhkan kepada tamu tersebut untuk memuliakan. Maka yang seperti ini bukan termasuk di antara bentuk kesyirikan. Sebagai contoh perbuatan Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilur Rahman, ketika beliau kedatangan yakni tamu yang tidak dikenal, meskipun tamunya itu tidak dikenal, tapi ternyata Ibrahim sambut dengan hangat. Oleh karena itu, yakni perbuatan Ibrahim ini sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin" di surat Az-Zariyat ya. "Idz dakhalu 'alaihi faqalu salama" qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi fajaa'a bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Apakah telah datang kepada engkau tentang ceritanya tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Ini para malaikat yang datang kepada Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira, yakni bahwasanya Ibrahim itu akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail, anak yang sangat penyabar. Idza dakhalu 'alaihi, ingatlah ketika tamunya itu masuk menemui Ibrahim, faqalu salama, Ibrahim menyatakan, ataukah mereka mengatakan salam, yakni salam, yakni seorang tamu itu adabnya untuk mengucapkan salam kepada tuan rumahnya. Faqalu salama, maka mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim. Maka qala salamun qaumun munkarun, maka Ibrahim menyatakan keselamatan. Ini menjawab salamnya juga, kemudian menyatakan kaum mungkarun, kalian adalah kaum yang tidak dikenal, tamu yang tidak dikenal. Tapi meskipun tidak dikenal, tapi Ibrahim tetap memuliakannya. Allah menyatakan faragha ila ahlihi,
Maka Ibrahim pergi secara diam-diam menemui keluarganya. Ya. Faja'a bi'ajlin samin. Maka Ibrahim datang dengan membawa yakni seekor anak sapi yang gemuk. Daging anak sapi yang gemuk. Sudah disembelihkan sapinya. Ya. Pergi dengan diam-diam tanpa diberitahukan kepada tamu. Ini adabnya seperti itu ya. Ya. Jadi seorang tuan rumah itu ketika mau memberikan sesuatu kepada tamu tidak usah ditanya. Sebenarnya Ibrahim juga seperti itu. Faragha ila ahlihi. Ibrahim pergi menemui yakni keluarganya dengan diam-diam. Tahu-tahu datang dengan faja'a bi'ajlin samin. Datang dengan membawa daging seekor anak sapi yang gemuk. Ibrahim menyembelih dalam rangka untuk memuliakan tamunya. Ya. Maka inilah perbuatan Ibrahim alaihissalam. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika seorang menyembelih, yakni dengan niatan yang seperti itu memuliakan tamu, ini juga bukan termasuk hal yang terlarang dan bukan termasuk kesyirikan. Demikian pula menyembelih juga ada bentuk yang lain. Ya. Jadi sebagai contoh seorang menyembelih binatang ini dalam rangka untuk bersenang-senang, maksudnya untuk sekedar makan-makan saja. Ataukah untuk berjual beli karena bisnisnya memang bisnis daging. Ya. Hal ini pun tidak bertentangan dengan syariat dan bukan termasuk kesyirikan. Dengan ketentuan tadi, menyembelihnya tetap dengan menyebut asma Allah. Meskipun niatan dalam hati kita bukan untuk Allah, maksudnya bukan murni untuk dipersembahkan untuk Allah sebagai kurban ataukah sebagai ibadah yang lain, sebagai akikah kalau ya jelas untuk yang tebusan anak kita. Ya. Maka yang seperti ini bukanlah termasuk kesyirikan. Karena memang binatang ternak ini diantara hikmah penciptaannya ini adalah untuk yang dimakan-makan manusia. Ya. Selain ada yang menjadi tunggangan, ada yang menjadi kendaraan, diantara hikmahnya juga untuk makan-makan. Allah menyatakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah lah yang menciptakan untuk kalian binatang ternak. Ada di antara binatang ternak tersebut yang menjadi tunggangan bagi kalian dan ada juga yang menjadi makanan bagi kalian. Maka di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih binatang ya, dengan niatan untuk makan-makan, bersenang-senang, untuk berjual beli, ya, maka ini bukanlah hal yang melanggar syariat dan bukan pula kesyirikan. Meskipun dia itu berniat bukan untuk Allah, dengan ketentuan selama dia menyembelihnya tetap menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kedua dalam bab ini. Wa qalihi, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ini sembelihlah binatang kurban. Di sini juga Allah menggandengkan antara salat dengan menyembelih. Sebagaimana di ayat yang sebelumnya Allah menggandengkan antara salat dengan ya, inna salati wa nusuki. Di ayat yang ini juga surat Al-Kautsar ini juga Allah menyebutkan yakni dua yakni perkara yang termasuk ibadah, yakni salat dan juga menyembelih. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Al-Kautsar ayat yang kedua. Fashalli li rabbika yakni ai la li ghairihi. Salatlah untuk Rabbmu yakni bukan untuk selainnya. Bukan untuk selainnya. Wanhar maksudnya ai izbah. Inhar yakni izbah, yakni sembelihlah. Sembelihlah binatang kurban. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, ya'muru Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yukhallisa lahu fi salatihi wa dhabihatihi mukhalifan lil musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yanharuna lil awthan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan salat dan sembelihan hanyalah untuknya. Untuk mengikhlaskan salatnya, sembelihannya hanyalah untuknya. Dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang musyrikin, mukhalifan lil musyrikin, dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang musyrikin yang mana mereka itu ya'buduna ghairallah, mereka itu beribadah menyembah kepada selain Allah, wa yanharuna lil awthan, dan mereka itu menyembelih untuk berhala-berhala. Ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya juga kepada kita umatnya. Munasabatul ayat lil bab, keseluruhan ayat ini dengan bab anna dzabha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah wa sarfuha li ghairihi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, maka wajib untuk mengikhlaskan hanya untuk Allah. Dan ketika seorang memalingkan ibadah itu untuk selain Allah, mengalihkan sembelihannya itu untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam syirkun akbar, syirik yang besar. Menyembelih untuk selain Allah. Mau istafadu bil ayat, faedah yang diambil dari ayat ini,
anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar, syirik yang besar. Yang tentunya kita tahu syirkun akbar ini mukhrijun 'anil millah, mengeluarkan dari agama Islam. Li'annahu ibadah, karena menyembelih ini adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar, dan mengalihkan ibadah untuk selain Allah adalah merupakan syirkun akbar, merupakan syirik besar. Ini faedah yang pertama dari ayat tersebut. Al-thani, yang kedua, anna as-salata wa dzabha min a'zamil ibadat. Bahwasanya salat dan juga menyembelih adalah termasuk di antara ibadah yang agung. Ya. Bahkan di sini Allah menggandengkan antara salat dengan sembelih. Kita tahu salat itu adalah merupakan amalan yang agung, dan ini merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku Islam dan rukun Islam yang kedua bahkan. Dan ternyata di sini Allah gandengkan dengan menyembelih. Di sini menunjukkan menyembelih juga merupakan ibadah yang agung, sebagaimana salat itu ibadah yang agung. Karena sesuatu yang mulia akan digandengkan dengan yang mulia yang lain. Di sini bahkan Allah menggandengkan salat dengan menyembelih. Di sini menunjukkan menyembelih ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Kemudian yang ketiga, al-thalith, anna as-salata wa dzabha lillahi min a'zami madahiri syukri ni'am. Fa innahu ata bil fa' ad-dalati 'ala sabab. Li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyam bi syukri ma a'tahu min al-kautsar. Bahwasanya salat dan juga menyembelih untuk Allah ini termasuk di antara yakni bentuk syukur kepada Allah yang paling besar, yang paling nampak. Min a'zami madahiri syukrin ni'am. Bahwasanya salat dan juga menyembelih untuk Allah itu adalah merupakan yakni syukur nikmat yang sangat nampak dan yang paling agung. Fa innahu ata bil fa ad-dala 'ala sabab. Karena ya, di ayat tersebut Allah menyebutkan dengan menggunakan fa, huruf fa, ini fa salli li rabb, ini fa, yang fa ini menunjukkan atas sebab, ini fa as-sababiyah. Ya. Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyam bi syukri ma a'tahu min al-kautsar, karena melakukan hal itu adalah merupakan sebab seorang itu menegakkan kesyukuran, melaksanakan kesyukuran kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yakni kepada Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa al-kautsar. Di ayat yang sebelumnya Allah menyatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Fa shalli li rabb, maka karena kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelih. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Ini ayat yang mulia yang menunjukkan kepada kita akan yakni ibadah yang mulia juga, yakni salat dan juga menyembelih. Menyembelih maksudnya menyembelih binatang kurban. Ya, bahkan yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Kaisir, yakni Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan bahwasanya khassa hataini yakni al-ibadataini bidzikri li'annahuma min afdhalil ibadat wa jalil qurbat. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan dua ibadah ini di dalam penyebutan karena keduanya itu adalah merupakan afdhalil ibadat, ibadah yang paling agung, dan juga ajal qurbat, dan bentuk taqarrub kepada Allah yang paling mulia. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasanya salat itu terkandung padanya ketundukan hati dan anggota badan kepada Allah. Sementara kurban ini adalah bentuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini sesuatu yang paling afdal yang dimiliki oleh seorang hamba, ini berupa harta, ya, yang mana jiwa itu yakni diberikan tabiat yakni untuk senang dengannya dan bakhil dengannya. Sehingga ketika seorang mau mengeluarkan harta dalam rangka untuk berkurban, yakni membeli binatang kurban kemudian dia sembelih untuk Allah, maka ini merupakan taqarrub ila Allah yang paling afdal. Sebagaimana salat merupakan ibadah yang paling afdal dengan hati dan juga anggota badan, maka ibadah kurban ini juga, yakni menyembelih binatang kurban ini juga ibadah yang paling afdal yang dilakukan dengan harta seseorang. Ini penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kita lanjutkan di dalil yang lain dari al-hadis, ya. Kalau di Al-Quran sudah kita sebutkan dua dalil tentang hukum menyembelih untuk selain Allah. Sekarang kita lanjutkan di dalil yang ada di dalam kitab ini dari al-hadis.
An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. La'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man awa muhditsan atau muhdatsan. Ada dua lafaz di sini. Boleh muhditsan ataukah muhdatsan. Nanti artinya berbeda. Wa la'ana Allahu di sini mungkin yani man ghayyara manar al-ard. Di sini ada kelebihan huruf ha. Apakah kalau memang ya, tidak berarti di sini manaha ghayyara manar al-ard. Cuman yang saya tahu di dalam Adabul Mufrad karya Imam Bukhari di sana disebutkan ini man ghayyara manar al-ard. Ini di sini ada kelebihan haknya. Orang Muslim hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau dalam riwayat Bukhari tadi disebutkan dengan wa la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepadaku dengan 4 kalimat, Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Semoga Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man awa muhditsan atau muhdatsan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan dengan mengkasrahkan daknya. Ini al-jani, yakni penjahat. Orang yang melakukan tindak kriminal. Orang yang berbuat jahat. Atau muhdatsan, yakni orang yang melakukan muhdath, perkara baru dalam hal agama yang melakukan kebid'ahan. Jadi ada dua lafaz di sini. Boleh man awa muhditsan atau muhdatsan juga boleh. Wa la'anallahu man ghayyara manal ard. Dan semoga Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Ya. Merubah tanda batas tanah. Ini hadits Imam Muslim dalam lafaz ini. Ya. Dalam sahihnya hadits nomor 1978. Sekarang kita lihat dari keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya di sini. La'anallah al-la'natu min Allah at-tarad wal ib'ad. Wa min al-makhluqin as-sabb wad du'a. La'anallah dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan laknat dari Allah itu adalah at-tarad wal ib'ad. yakni pengusiran serta penjauhan. Kalau Allah melaknat berarti Allah mengusir dan Allah menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dari pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari laknat dari Allah. Adapun laknat dari makhluk ada as-sab wa du'a, yakni celaan dari makhluk dan juga doa. Doa kejelekan tentunya untuk ini orang yang dilaknat tadi. Ini makna laknat ya. Zabaha li ghairillah yani min al-asnam aw al-awliya was-salihin aw al-jin aw ghairi dzalik. Menyembelih untuk Allah maksudnya untuk patung-patung, berhala-berhala, ya. Ataukah para wali, ataukah orang saleh, ataukah jin, ataukah selain hal itu. Yang jelas selain Allah, maka ini termasuk dalam larangan hadis ini. Ya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ini untuk baik itu berhala, para wali, orang saleh, kuburan-kuburan, jin, pepohonan, bebatuan, semuanya itu termasuk dalam larangan dalam hadis ini. Ya. La'ana walidayh, al-muradu bihima abuhu wa ummuhu wa in alaw. Yang dimaksud dengan walidaih, kedua orang tua itu adalah bapaknya, ibunya, ataukah terus jalur ke atas, nenek ataukah kakeknya. Sawa'un bashara la'nahuma aw tasabbaba fihi bi ayyal ana walidi syakhsin fayuraddu alaihi bil mithli. Sama saja baik itu secara langsung melaknat keduanya, cuma ini jarang terjadi, ada cuma jarang. Ini orang seperti ini sudah orang durhaka sekali. Ya, melaknat secara langsung kepada kedua orang tuanya. Tapi yang banyak itu adalah au tasabbaba fihi, menjadi sebab dalam laknat kedua orang tua. Jadi dengan cara dia melaknat orang tuanya seseorang, kemudian seseorang itu, orang itu membalas yakni dengan yang semisal. Kita melaknat ataukah mencela orang lain, kemudian orang itu mencela kita dengan mencela kedua orang tua kita. Ini sama dengan kita melaknat kedua orang tua kita sendiri. Ini yang sering terjadi. Awa ai dhamma wa hama, yakni menanggung serta melindungi. Muhditsan bi kasri dal al-jani wa bi fathiha huwa al-amru al-mubtadi'
fid din. Dengan mengkasrahkan dal, yakni muhditsan adalah al-jadi, yakni orang yang melakukan tindak jinayat. Orang yang melakukan perbuatan jahat, yakni kriminal, yakni para penjahat. Kalau memfathahkan dalnya wa bi fathiha, yakni muhdats adalah al-amrul mubtadi, yakni perkara-perkara yang baru dalam agama, ya. Wa iwa'uhu ay ar-ridha bih. Mengiwanya, menanggungnya, melindunginya maksudnya adalah ridha dengannya. Ya. Ridha dengan kejahatannya, ridha dengan kebid'ahannya. Ini juga orang-orang yang terlaknat melalui lisannya Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini. Ghayyara manal ard, yakni manarul ardi hiya al-marasim allati tufarriqu baina milkika wa milki jarik. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Ghayyara manal ard, yakni merubah. Manar al-ard maksudnya manar al-ard hiya al-marasim allati tufarriqu baina milkika wa milki jarik. Yani marasim. Manar al-ard yani marasim, yani batasan-batasan apakah tanda-tanda. Ya. Kalau sekarang istilahnya apa? Ika ya. Yang membedakan di antara tanah milikmu dan tanah milik tetanggamu. Ini manar al-ard, yani batas tanah. Ya. Wa taghyiruha, dan merubahnya itu yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Bisa jadi dengan mengedepankan ataukah memundurkan, memajukan, memundurkan. Ya. Ini termasuk di antara bentuk merubah. Ya. Karena tentunya kalau memundurkan ini juga termasuk di antara bentuk yang terlarang, karena ini memberikan kesempatan kepada tetangga itu untuk makan tanah kita dalam keadaan kita tahu. Jadi tepat sesuai dengan yakni apa yang kita miliki. Ya, tidak menambahkan juga tidak mengurangi. Nah, ini maksud dari ghayyar manal ard. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yuhadziru sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Fayukhbiru anna Allah ta'ala yafradu min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Makna global dari hadis ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan ya, umatnya dari 4 perbuatan dosa. Dan Nabi juga menghabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengusir dari rahmatnya, menjauhkan dari rahmatnya, melaknat maksudnya menjauhkan dari rahmatnya bagi orang yang melakukan salah satu dari 4 dosa besar tadi. Ya. Al-ula yang pertama adalah at-taqarrubu bidzabhi ila ghairillah, li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqiha. Yani bertakarrub, mendekatkan diri dengan cara penyembelihan kepada selain Allah. Ya. Bertakarrub ila ghairillah, bertakarrub kepada selain Allah dengan cara memberikan binatang sembelihan. Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairi mustahiqiha, karena perbuatan itu adalah merupakan bentuk mengalihkan peribadatan kepada orang yang tidak berhak. Ya. Karena yang berhak ibadah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau seorang mengalihkan ibadah itu untuk selain Allah, maka ini mengalihkan kepada seorang yang tidak berhak menerima peribadatan. Ini yang pertama, di antara perbuatan yang menyebabkan laknat dari Allah, terusirnya seorang dari rahmatnya Allah. Kemudian yang kedua, al-thaniyah, yani man da'a ala walidayhi bil la'nati aw sabbahuma aw tasabbaba fi dhalika bi an yasdura minhu dhalika fi haqqi abawai syakhsin. Fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil mithli. Perbuatan yang kedua yang Rasulullah larang di sini yang mendatangkan laknat dari Allah, yakni orang yang da'ala, mendoakan kejelekan. Da'ala ini mendoakan kejelekan ya. Mendoakan kejelekan kepada kedua orang tuanya dengan laknat, ataukah mencela keduanya, ataukah menjadikan sebab dalam hal itu. Yakni hal itu muncul darinya, yakni berkaitan dengan hak, yakni kedua orang tuanya orang lain. Ini maksudnya mencela kedua orang tuanya orang lain. Kemudian orang tersebut membalas celaannya itu dengan yang semisal. Sehingga mereka itu mencela orang tua kita. Maka secara tidak langsung, ini sama dengan kita mencela orang tua kita sendiri. Ya. Asalnya yang ketiga, yakni man hama janiyan mustahiqqan lil haddi syar'i famana'ahu min ay yuqama alaihi al hadd aw radiya bi bid'atin min ad-din wa aqarraha. Perbuatan yang ketiga yang Rasulullah kabarkan di sini termasuk di antara sebab yang mendatangkan laknat dari Allah,
yakni orang yang melindungi janian, pelaku jinayat, yakni penjahat, orang yang melakukan perbuatan dosa, yang sudah berhak untuk ditegakkan had secara syariat, famana'ahu min ayyuqama 'alaihi al-had, maka dia menghalangi untuk ditegakkan hukum had kepadanya, kepada jari tadi, pada penjahat tadi. Ini juga termasuk perbuatan yang terlaknat, mendatangkan laknat dari Allah. Ataukah ridha dengan sebuah kebid'ahan dalam hal agama dan menetapkan kebid'ahan tersebut. Ini juga perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah. Arabiah yang keempat, yani man tasarrafa fi marasimil ardi allati tafrizul huquqa, ya, faqaddamaha aw akhkharaha an makaniha, ya, fayansha'u an dhalika iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulman. Yani orang yang tasarrafa fi marasimil ard, orang yang merubah tanda-tanda tanah, batas-batas tanah, yang memisahkan di antara haknya dengan cara mengedepankan ataukah memundurkan dari tempatnya. Sehingga dengannya muncul dari hal itu, yakni pemutusan sesuatu dari tanah tersebut yang bukan miliknya dalam keadaan zalim. Ya. Ini 4 perbuatan yang menyebabkan datangnya laknat dari Allah SWT, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan di munasabatul ahadits lil bab, sunnah hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala ghalati tahrim, anna fihi dalilan ala ghalati tahrim adh-dhabhi li ghairillah, haitsu inna fa'ilahu awla atau awwalu man yastahiqqu la'nat Allah. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil tentang beratnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah. Beratnya keharaman menyembelih untuk selain Allah. Di mana pelakunya itu adalah orang yang pertama, orang yang paling pertama dari orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hal itu adalah perbuatan yang dosa besar. yakni menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita kali ini tentang masalah menyembelih untuk selain Allah. Kita lanjutkan di ma'istafad min hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kabair. Bahwasanya menyembelih untuk selain Allah adalah perbuatan yang haram dan syadidut tahrim. yakni pengharamannya itu keras. Dan juga merupakan perbuatan syirik. Dan ini termasuk di antara muqaddimatil kabair. yakni pendahuluan dari dosa-dosa besar. Ataukah dosa besar yang paling depan. Dosa besar yang paling depan. Ya, yang paling, yakni pendahulu. Ya. Kemudian yang kedua, yakni anna dzabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, maka wajib untuk mengalihkan sembelihan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni tahrimul la'nil walidain wa sabbihima mubasharatan aw tasabbuban. Haram untuk melaknat kedua orang tua. Ataukah mencela keduanya secara langsung ataukah yakni secara sebab. Menjadikan sebab orang tua kita itu dilaknat oleh orang lain. Ini juga haram. Maka di sana ada hadits yang khusus dalam hal ini. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang sahih dari Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Hadits dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min akbaril kabair ayyal 'ana ar-rajulu walidayhi." Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ini dosa yang paling besar di antara dosa yang ada. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa kaifa yal'an? Bagaimana mungkin seorang anak itu akan melaknat orang tuanya? Maka Rasul menjelaskan, ya, ar-rajulu, ya, ataukah kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana seorang itu akan melaknat kedua orang tuanya? Maka Rasul menjelaskan, yakni yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Dia itu mencela bapaknya orang lain, kemudian orang tersebut mencela bapaknya dan mencela ibunya. Maka ini menjadi sebab, yakni orang tua kita itu dicela. Ini termasuk di antara yakni perbuatan dosa besar. Ya. Jadi di sini secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung saja sudah seperti ini, apalagi secara langsung jelas ini suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Karena orang tua kita itu adalah orang yang sangat berjasa
kepada kita, sehingga tentunya kita wajib untuk berbakti kepadanya dan haram untuk durhaka. Baik itu dengan cara perbuatan ataukah dengan cara ucapan, melaknat, mencela, ataukah yang semisal dengannya. Ini suatu perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian yang keempat, yakni tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil hadd syar'i 'alaihim wa tahrimur ridha bil bid'ah. Pada yang keempat, haramnya menolong orang-orang yang mujrim. Ini para penjahat, pelaku tindak jarimah. Ini pelaku perbuatan dosa. Dan juga melindungi mereka, menjaga mereka dari diterapkan had yang syar'i kepada mereka. Ya. Serta haramnya untuk ridha dengan sebuah kebid'ahan. Ini faedah yang keempat dari hadis tersebut. Haram untuk menolong, yakni pelaku tindak kriminal, penjahat, dan melindungi mereka dalam rangka untuk bisa menerapkan had. Kalau sudah menegakkan had, kemudian dilindungi ataukah dimintai pertolongan, ini suatu perbuatan yang haram. Hal ini pernah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Jadi ketika dahulu ada seorang perempuan dari kalangan Makhzumiyah. Makhzumiyah ini salah satu bangsawan Quraisy, bangsawannya orang Arab. Ini mencuri. Ataukah dalam riwayat lain dikatakan dia itu tasta'irul mata, meminjam pinjaman wa tajhaduha, dan mengingkarinya. Maka Rasulullah SAW sudah ingin menegakkan hukuman had bagi pencuri tersebut, yakni potong tangan. Sehingga ternyata kebiasaan orang dahulu sampai sekarang ternyata seperti itu. Kalau ada orang-orang yang mulia mencuri, ada orang-orang yang bangsawan mencuri, mereka tinggalkan hukum had. Tapi kalau orang-orang lemah yang mencuri, mereka tegakkan. Maka ketika itu orang-orang Arab pun sudah mulai mencari-cari siapa yang berani bicara dengan Rasulullah untuk meminta, yakni keringanan hukuman, meminta pengampunan hukum, meminta grasi kepada Rasulullah. Ya. Ternyata tidak ada seorang pun yang berani kecuali Usamah bin Zaid, kekasihnya Rasulullah SAW, hibbu Rasulullah SAW. Maka ketika Usamah mengajukan permintaan syafaat, permintaan yakni akan memberikan perlindungan hukum kepada perempuan tadi, Rasulullah mencelanya dengan menyatakan, "Atashfa'u yakni min haddin min hududillah." Apakah kamu minta syafaat berkaitan dengan had-hadnya Allah? Ya. Maka selanjutnya Rasulullah SAW dalam keadaan marah, dalam keadaan mukanya merah, Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat. Ya. Di mana Rasulullah bersabda, "Innama ahlakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd." Tidak lain sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum kalian adalah ketika orang-orang mulia di antara mereka itu mencuri, mereka tinggalkan hukum had, tidak ditegakkan. Dan ini ternyata terjadi. Para pejabat, para bangsawan yang melakukan tindak kriminal, korupsi ataukah yang semisal dengannya, dibiarkan lolos. Ya. Tapi wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alal had. Ketika yakni orang-orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum had. Bukan hanya had saja, tapi bahkan sampai ada yang mati gara-gara mencuri ayam. Ya. Mencuri ayam yang harusnya belum sampai ditegakkan hukum had karena belum sampai nisab, ternyata dipukuli rame-rame satu kampung sampai mati. Ini orang lemah. Ya. Maka ini Rasul katakan sebagai sebab kebinasaan umat yang terdahulu. Ya. Selanjutnya Rasul katakan, "Wa aimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha." Sungguh demi Allah, jikalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya. Di sini menunjukkan kepada kita pelajaran yang penting bahwasanya melindungi orang yang melakukan tindak kejahatan, siapapun dia, adalah perbuatan yang terlarang. Karena ini termasuk di antara bentuk perlawanan kepada hukum yang telah Allah tetapkan. Ini hadnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini juga kita tinggalkan. Kalau memang salah, dia tegakkan hukum. Kalau memang tidak, maka dibebaskan. Seperti itu hendaklah. Karena menolong orang-orang yang mujrim ini suatu hal yang haram, melindungi mereka juga suatu hal yang haram. Demikian pula haram juga untuk ridha dengan sebuah kebid'ahan, ya, dengan cara melindungi ahlul bid'ah. Kemudian yang kelima, yakni tahrimut tasarrufi fi hududil ardi bitaqdimi aw ta'khir, bitaqdimin aw ta'khirin. Haramnya merubah batasan-batasan tanah dengan cara mengedepankan, memajukan ataukah memundurkan. Ya. Baik itu milik kita maupun milik orang lain. Ya. Milik orang lain, jelas ya. Ini akan merugikan salah satunya.
Ya. Kalau milik kita jelas akan menguntungkan kita, apakah merugikan orang lain. Kan jelas ada di antara dua hal itu. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi jelas semuanya itu tetap yakni berdosa. Ya. Dan ini termasuk dari hal yang terlarang. Bahkan di sana ada hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengancam, di mana Rasul menyatakan, "Man zalama minal ardi qida shibrin minal ardi, ya, tuwiqahu an sab'i ardin yaumil qiyamah." Barang siapa yang berbuat zalim berkaitan dengan tanah, meskipun itu hanyalah satu jengkal saja, maka Allah akan kalungkan 7 lapis bumi di yaumil qiyamah kelak. Ya. Tuwiqahu, ya, min sab'i ardin yaumil qiyamah. Ya. Maka Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi di yaumil qiyamah kelak. Ini padahal cuma qida syibrin, yang hanyalah sekitar satu jengkal saja. Ya, ini juga Rasulullah sudah mengancam dengan ancaman yang keras. Di sini menunjukkan hal itu adalah perbuatan dosa yang besar. Ya. Kita lanjutkan di faedah yang terakhir di sini. Yani jawazu la'ni anwa'il fusaq li ajli zajri 'anil ma'asi. Bolehnya melaknat berbagai macam kefasikan dalam rangka untuk mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ini beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Hadis yang ada dalam pembahasan kita kali yang menjadi syahid di sini adalah tentang masalah ini la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pembahasan yang lain berkaitan dengan 4 larangan dari Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Insyaallah untuk hadis yang lain dari pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.